Ya. Kalau yakin GM201 itu adalah keturunan Rasulullah, maka kamu harus membuktikan Al-Husaini itu G juga, Al-Hasani G juga, Bani Otaibi G juga, Bani Mutairi G juga, Bani Tamim G juga, kemudian Bani Kohanim harus G juga. Itu kalau dihitung jarak genetiknya, maka kayak bersamanya itu kira-kira kalau pakai laju mutasi yang genealogi itu sekitar 4.400 tahun yang lalu. Itu bohong, itu dusta. Ya, semua orang itu bisa mengakses di websitenya Family Tree DNA. Nah, nanti bisa dicari itu project apa Ba'alawi itu ya. Ya. Judulnya itu kan Ba'alawi Sadah DNA Project. Nah. Apa ini teman-teman tamparan Profesor Sugeng pada Habib yang tidak terima dengan hasil tes DNA-nya sendiri? Wabarakatuh. Apa kata si Dugong Dungu ini ya? Saya ingin menanggapi sedikit tentang ajakan saling melaknat dari Habib Agus Arsal Al-Habsyi ya, sekaitan dengan hasil tes DNA yang telah diterimanya sendiri, mau-maunya sendiri, kemudian keluar hasilnya diingkari. Gus gini Gus, Habib Agus, kromosom Y itu non rekombinan. Jadi kalau misalnya yang mengaku keturunan Nabi itu haplogrupnya beda-beda atau haplotype-nya beda-beda, maka tidak semuanya benar, cuma satu. Nah, tugas ilmiahmu adalah mencari yang benar. Kalau yakin yang haplogrup G itu keturunan Nabi, kamu ya harus memastikan bahwa seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu haplogrupnya G, dan itu pun jarak genetiknya berkorelasi, berhubungan dengan seorang kakek yang usianya kurang lebih, karena itu di bawah 7.000 tahun ya, kurang lebih 4.400 tahun yang lalu lah. 4.000 tahun yang lalu. Setua-tuanya 5.700. Itu tugas ilmiahmu, bukan saling melaknat. Ingat, Rasulullah itu diturunkan ke bumi itu bukan buat melaknat atau mengutuk manusia, tapi mengajak kebenaran gitu loh, dengan cara yang indah, dengan cara yang cantik. Karena apa? Kita tiap hari itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Kita itu umatnya ya mewakili sifat itu ke umat lain. Bahwa benar Rasulullah itu melakukan mubalah, tapi kasusnya apa? Kan kasusnya itu keimanan. Sesuatu yang sulit dibuktikan dengan cara terukur. Dua orang yang beda iman itu berantem nggak selesai-selesai, ya solusinya mungkin mubalah, nggak ada hakimnya. Apalagi kalau Allah Maha Kuasa itu bisa menampung semua kebenaran, Loh, makin repot lagi kalau ngikutin filsafat itu. Tapi beda dengan kasus kamu ini keturunan Nabi Ibrahim atau tidak. Penyelesaiannya secara ilmu. Kromosom Y itu tidak berekombinasi. Karena itu, walaupun yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim itu haplogrupnya macam-macam, bisa dipastikan cuma satu yang benar, yang lain salah. Persoalannya mana yang satu benar, itu tugas ilmiahmu dengan cara terukur. Ya. Kalau yakin GM201 itu adalah keturunan Rasulullah, maka kamu harus membuktikan Al-Husaini itu G juga, Al-Hasani G juga, Bani Otaibi G juga, Bani Mutairi G juga, Bani Tamim G juga, kemudian Bani Kohanim harus G juga. Itu kalau dihitung jarak genetiknya, maka kayak bersamanya itu kira-kira kalau pakai laju mutasi yang genealogi itu sekitar 4.400 tahun yang lalu. Jadi DNA-mu dengan Bani Tamim misalnya itu harus ketemu di 2.600 tahun yang lalu. Catatan Tuhan yang ada di tubuhmu dengan catatan Tuhan dengan sama Bani Tamim, maka selisih perbedaannya akan menunjuk ke kakek yang umurnya 2.600 tahun lalu, Sayyid Adnan. Gitu caranya.
Itu yang cara yang benar gitu. Semua nasabnya itu diragukan, disusun filogeninya. Yang paling tertolak mana di peringkat terakhir, nanti yang paling diterima gitu. Makanya kuliah gitu loh, biar belajar filsafat itu loh, ontologinya apa, epistemologinya bagaimana, aksiologinya apa untuk masyarakat itu. Ini buat umat muslim juga, kalau ngangkat ulama pilih-pilih lah. Kalau filsafat aja nggak ngerti filsafat, itu induk semua ilmu. Ngapain dulu diulamakan gitu. Jadi ini, jadi sikap Agus ini itu yang aneh. Sikap Pak Agus ini dia tes sukarela, dia terus terima hasilnya, baca hasilnya maksudnya, dan nggak terima ketika membantah argumennya, nggak dibaca, nggak pakai referensi. Misal semua keturunan Nabi haplogrupnya nggak cuma C, ya bener. Kalau namanya keturunan itu haplogrupnya nggak harus satu, namanya juga keturunan. Artinya apa? Keturunan saya misalnya, kalau itu keturunan dari anak laki-laki, cucu saya laki-laki dari anak laki-laki, haplogrupnya ikut saya. Tapi cucu saya dari anak saya perempuan, cucu laki dari anak perempuan saya, ya haplogrupnya ikut menantu. Persoalannya kan kalian Ba'alawi ini selalu kekeh pakai garis laki-laki. Ya haplogrupnya harus sama dengan Nabi Ibrahim. Itu tugasmu. Kalau kamu yakin haplogrup G itu adalah Bani Ibrahim, kamu harus mencari Al-Hasani Bani Ibrahim, haplogrup G. Kamu harus mencari Bani Otaibi haplogrup G. Kamu harus mencari Bani Tamim haplogrup G, Bani Mutairi haplogrup G, Bani Saud haplogrup G. Emangnya Raja Saud mau di haplogrup G kan? Nggak mau, najis paling. Kemudian Bani Kohanim juga harus ada haplogrup G. Dan saya kasih tahu kamu, Kohanim yang haplogrupnya G, GM377, itu kakek bersamanya dengan kamu 16.800 tahun yang lalu. Nggak mungkin Nabi Ibrahim umurnya kayak gitu. Makanya jangan disesatkan sama Rumail Abbas. Bilang yang, ya boleh aja dia bilang bahwa Bani Tamim ada haplogrup G-nya, Bani Mutairi ada haplogrup G-nya, terserah. Tapi jarak genetiknya tiap Bani itu sama-sama haplogrup G harus dihitung dulu. Bukan mentang-mentang sama-sama haplogrup G terus kakek bersamanya seumur dengan Nabi Ibrahim. Dihitung dulu. Jangan sampai sebagai manusia tapi matematikanya sekelas Guru. Gitu. Kalau kamu Muslim dan tahu Islam agama ilmu, ngapain saling laknat? Rasulullah diturunkan ke dunia ini bukan buat melaknat manusia. Kalau merasa keturunan Rasulullah, ya selesaikan dengan ilmu. Kok main laknat aja? Itu bohong, itu dusta. Ya, semua orang itu bisa mengakses di websitenya Family Tree DNA. Nah, nanti bisa dicari itu project Ba'alawi itu ya. Ya, judulnya itu kan Ba'alawi Sadah DNA Project. Nah, jadi itu ada 185 member, 185 orang ya dari Sadah Ba'alawi yang dites YDNA-nya. Apakah semuanya hasilnya masuk haplogrup G? Ya, ternyata tidak. Jadi ini saya hitung ya, memang banyak yang G itu sekitar 65, tetapi ada yang J itu sekitar 27. O3 itu dari Indonesia ya. Ada I1 dari Inggris, E ada 18, B ada 2, L ada 1. Jadi hasilnya variatif. Tetapi yang jelas ya, ada yang J jumlahnya 27. Nah, kalau seandainya benar haplogrupnya Nabi Muhammad itu adalah J1, maka berarti apa? Bisa disimpulkan bahwa Sadah Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Buktinya ada 27 orang contoh ini ya, yang masuk haplogrup
J. Nah, Iya. Semoga Dr. Sugeng ya sadar dan tidak keras kepala. Itu yang paling penting bagi kita. Kita makanya saya mengimbau banyak belajar ya. Jangan menyangka sudah tahu semua ya. Masih banyak lagi. Saya sudah sampaikan dulu. Sebetulnya kalau kita lihat ya, kena masalah apa ini gen ini itu susah, itu kena terlalu jauh generasinya. Tapi kalau satu generasi itu mudah, atau dua generasi itu mudah. Tapi yang begitu jauh ya, tiap-tiap pernikahan seseorang terjadi pembuahan, itu berubah lagi ya, terjadi berubah campur, sudah bercampur terjadi pembuahan gitu, berubah lagi seterusnya. Itu memang agak susah ya. Sudah dari kemarin saya sampaikan, dengan adanya video yang jelas ini, semoga Dr. Sugeng ya tidak keras kepala lagi, sadar, mau mentadaburkan apa yang disampaikan orang. Oke, mudah-mudahan ya dia akan paham ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.